Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Rizkullah, NIM 2020 01 075, Prodi PAI semester 6A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengelolaan kurikulum, pengelolaan peserta didik, pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengelolaan kurikulum. Pengelolaan berasal dari kata kelola dan istilah lainnya yaitu manajemen, yang artinya ketatalaksanaan, tata pimpinan. Maka dapat disimpulkan pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sebelum membahas pengelolaan kurikulum, lebih baiknya kita tahu dulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rencana pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan. Pengolahan kurikulum adalah sebuah proses menggerakkan semua unsur manajemen atau pengelolaan dalam rangka memaksimalkan atau mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidik yang dilaksanakan di dalam lembaga pendidikan. Dapat disimpulkan yaitu kurikulum merupakan program yang terencana dan menyeluruh yang menggambarkan kualitas pendidikan suatu bangsa, sehingga kurikulum memegang peran strategis dalam kemajuan bangsa tersebut. Jadi kurikulum sangat penting bagi lembaga pendidikan. Kalau di lembaga pendidikan nggak ada kurikulum, tidak akan efektif dalam pembelajaran, dalam melaksanakan pembelajaran maupun pendidikan kepada siswa. Dan perlu adanya pengelolaan kurikulum yang berupa dinamis dan integratif, dengan melalui langkah-langkah yang sistematis, profesional, dan melibatkan seluruh aspek yang terkait dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan peserta didik juga memiliki tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari pengelolaan peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkaitan segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi, kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Sedangkan tujuan khusus dari pengelolaan peserta didik yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Ya, kita dapat disimpulkan dari tujuan pengolahan peserta didik, yaitu bila mana ada anak yang mempunyai bakat, pengolah peserta didik harus menyalurkan atau mengembangkan bakat si siswa tersebut. Contohnya, kalau dari seorang siswa mempunyai bakat dari olahraga seperti voli, kita sebagai pengelola peserta didik harus bisa memfasilitasi bakat si siswa tersebut. Contohnya untuk membuat lapangan voli untuk menyalurkan atau mengembangkan bakat dari siswa tersebut. Yang terakhir yaitu pengelolaan tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, sedangkan
Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pemong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah, madrasah, pengawas, suatu pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengolahan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang masuk dalam tenaga kependidikan. Di sini dapat disimpulkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang artinya yaitu kalau kita ingin membuat suatu lembaga atau sekolah, kita harus membutuhkan anggota masyarakat yang ingin mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga kependidikan yaitu guru, dosen, konselor, pemong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya. Jadi tenaga kependidikan seperti apa orang yang mengajarkannya di dalam yang menyampaikan ilmu kepada nanti ke peserta didik. Kalau tadi tenaga kependidikan mah kayak seperti manajemennya untuk menyupport di dalam lembaga suatu pendidikan, seperti tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi pengolahan kelompok belajar, dan tenaga kebersihan. Adapun tujuan dari manajemen atau pengolahan tenaga kependidikan itu adalah agar mereka memiliki kemampuan motivasi kreativitas untuk mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahan sendiri, menyediakan bentuk kepemimpinan yang mampu mewujudkan human organization yang pengertiannya lebih dari sekedar human pada pendidikan sekolah itu sendiri, mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama sistem sekolah atau organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecakapan teknis setiap tenaga kependidikan. Mungkin dari saya segitu, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Banyak kurangnya saya sadari. Insya Allah kedepannya saya diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.